Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini Minggu tanggal 13 September 2020. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan semakin sehat-sehat saja di tengah badainya COVID-19 atau coronavirus atau COVID-19. Kita tidak usah takut dan gentar selama kita mengikuti protokol kesehatan COVID yang disampaikan oleh pemerintah. Kita berseru Tuhan, tetapi aturan-aturan yang ada secara realita di muka bumi ini atau yang ada di Indonesia, kita harus mematuhi dan mentaatinya. Mari saja saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuatkanlah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul Hidup Orang Kristen. Saya menggunakan tema ini Bapak Ibu. Judul tema khotbah saya hari ini Hidup Orang Kristen. Kehidupan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu saudara sekalian adalah kehidupan yang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan. Sehingga Alkitab berkata Bapak Ibu saudara sekalian kepada saudara dan saya, hidup ini harus menjadi teladan. Paulus bilang, ikutilah teladanku karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti segala sesuatu berkaitan dengan waktu. Orang berkata waktu adalah uang. Tetapi saudara dan saya harus berkata waktu adalah Tuhan. Sehingga saudara dan saya tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat materialistik. Saudara dan saya tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat materi. Kalau materialistik orangnya, saudara tidak terjebak. Tetapi saudara dan saya harus perlu menjadi teladan. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani di tengah masyarakat di mana saudara ada, harus menjadi teladan bagi orang lain. Sekali lagi Paulus berkata, ikutilah teladanku karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Apa artinya? Paulus telah meniru, telah melihat kehidupan Yesus Kristus secara realita, dalam spiritual, dalam rohnya. Sehingga dia berkata, ikuti teladanku. Alkitab berkata Bapak Ibu saudara sekalian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berarti sempit. Tidak ada waktu yang terlalu panjang. Sehingga saudara dan saya harus mempertaruhkan kehidupan ini dalam waktu yang sangat pendek atau waktu yang sempit ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya kuasai diri. Tahan diri. Tidak boleh gelojo, tidak boleh tamak, tidak boleh rakus. Tidak boleh masuk dalam ranah-ranah cara-cara kehidupan yang memang sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Kehidupan orang percaya jangan terlalu banyak bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi Bapak Ibu bukan tidak boleh kita nikmati. Karena orang bekerja, orang berusaha, orang memakai dan mendapatkan segala sesuatu adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Kita perlu memiliki dan mendapatkannya, tetapi kita harus mendapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan firman. Anda berdagang, Anda berusaha, Anda bekerja, Anda berkuliah, dan segala sesuatu aktivitas yang Anda lakukan, fokusnya, sentralnya, pusatnya adalah firman. Firman adalah tolak ukur, firman adalah standar hidup orang percaya. Sehingga saudara dan saya dalam waktu yang sempit ini,
kita harus betul-betul kerja keras. Harus melakukan hal-hal terobosan-terobosan baru yang berkaitan dengan kehidupan kita, agar kehidupan kita tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat materialis. Saudara sekalian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Alkitab bilang kita harus kuasai diri. Kita harus tahan diri, harus kontrol diri. Tidak boleh ikut-ikutan. Kita tidak boleh terjebak dalam zona aman. Kita tidak boleh terjebak dalam zona praktek, kolusi, korupsi, nepotisme. Tapi kita harus masuk dalam ranah firman yang takut akan Tuhan. Kehidupan orang Kristiani harus menjadi teladan, harus menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu pertentangan dalam dunia ini. Hidup orang Kristen jangan terlalu banyak konflik di tengah masyarakat. Di tengah internal kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi orang lain. Memang sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat sulit, tetapi kita harus berjuang, harus kerja keras, harus berusaha untuk dapat meraih semua apa yang saya ucapkan tadi. Supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang bisa melakukan hal-hal yang bersifat meditasi dalam doa terhadap Tuhannya. Kalau Anda hidupnya kerasa krusuk, panik, Anda tidak tenang, Anda boring, Anda galau, Anda depresi, Anda stres, Anda tidak bisa melakukan doa secara maksimal. Dan Alkitab berkata di sini bahwa Anda harus kuasai diri supaya bisa menjadi tenang. Lalu Anda dapat berdoa. Doa adalah momentum. Doa adalah standar hidup orang percaya. Doa adalah bahagian kehidupan umat Kristiani yang harus dari hari ke hari terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan tentunya di tengah lingkungan gerejawi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waktu kita pendek, sempit, kita tidak punya waktu yang panjang kata Alkitab. Sebab kedatangan Yesus Kristus Tuhan sudah dekat. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk fokus, untuk melihat kemuliaan Tuhan jauh lebih hebat daripada apa yang kita lihat sekarang, persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Tidak perlu takut dan tidak perlu gentar menghadapi COVID-19 selama Anda mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun yang bersih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal-hal yang simpel harus menjadi teladan, menjadi contoh di tengah masyarakat. Umat Kristiani harus menjadi teladan, menjadi contoh di tengah pandemi COVID-19. Anda orang Kristen jangan sampai melenturkan, jangan sampai menggagalkan aturan-aturan yang ada. Anda harus mengedukasi masyarakat dengan pakai masker, dengan jaga jarak, dengan mencuci tangan. Jangan sampai orang Kristen melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa artinya Anda berseru Tuhan, tapi Anda tidak mentaati apa yang ada dalam dunia ini? Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya kuasai dirimu supaya kamu menjadi tenang dan kamu dapat berdoa. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya masalah, punya pergumulan, tantangan, punya pergumulan apa saja. Darah tinggi kah, darah rendah kah, leukemia kah, migrain kah, asam urat kah, kanker, tumor, leukemia, pergumulan soal makan, soal minum, soal keluarga, soal anak, soal suami, soal istri, soal pelayanan, soal pekerjaan, apa saja, percaya saja burung di udara dipelihara Tuhan, apatah lagi anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, orang-orang Kristiani. Asal saudara dan saya hidup dalam firman, menjalani firman, melakukan firman, dan mempraktekkan firman itu di tengah masyarakat, dan memperkenalkan identitas saudara bahwa saudara adalah orang Kristen, orang beriman, orang yang percaya. Bapa dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Bapa dalam sorga, Allah mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam segala pergumulan yang kami alami, saya berdoa, segala macam pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu sebagai orang-orang beriman, orang-orang Kristiani, saya berdoa kalau mereka mengalami tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah
masalah pendidikan, masalah kuliah, masalah pelayanan, apa saja Tuhan Yesus pada hari ini, Tuhan Yesus pulihkan dan Tuhan Yesus luruskan perjalanan kehidupan kami dalam jalan-jalan Tuhan yang benar, supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi dan kami terima pertolongan dari sorga. Sekaligus saudara-saudara, mari angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari sorga. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput, membawa kami semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan sekaligus beberapa informasi di dalam waktu yang sangat pendek dan dalam sangat singkat ini. Diakibatkan karena konflik pandemi COVID-19 yang masih sangat berbahaya. Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi, 17143, 2 kali ibadah setiap minggu. Ibadah pertama dimulai dengan jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Ibadah yang kedua dimulai jam 10 pagi sampai dengan jam 11 pagi. Ajaklah keluarga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bergabung bersama-sama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam waktu yang kita jalani ini. Waktu yang sangat pendek dan sangat singkat. Kita carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pergilah, menangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Matius 28. Tentunya ibadah-ibadah ini dalam protokoler kesehatan COVID. Ada pakai masker, ada jaga jarak, ada cuci tangan, ada pengecekan suhu. Tidak ada salaman sebelum dan sesudah ibadah. Ibadah sebelum dimulai gereja Tuhan akan didisinfektan, disemprot dengan antiseptik. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya menunggu Bapak Ibu dalam ibadah-ibadah yang penuh mujizat. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Ibadah, informasi dalam ibadah berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban untuk membantu pelayanan di Gereja Bethel Indonesia, lewat berkat dana dan biaya yang Bapak Ibu dapatkan dari Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikannya. Persembahan persepuluhankah, persembahan sukarelakah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan tantangankah, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhankah, persembahan diakoniakah, persembahan dana penginjilankah, atau persembahan-persembahan lainnya. Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Atas persembahan Bapak Ibu semuanya, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Tuhan Yesus menolong saudara. Sampai jumpa dan shalom.